kembali belajar bersama Bu An. Patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 8 bab 1 menyederhanakan bentuk aljabar. Pembelajaran kedua menggunakan bentuk aljabar ada di halaman 16 sampai dengan 17. Baik, ibu langsung membahas. Pembelajaran kedua menggunakan bentuk aljabar. Yang ke-1 penjelasan menggunakan bentuk aljabar. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah peserta didik dapat menjelaskan sifat-sifat bilangan dan gambar geometri menggunakan bentuk aljabar. Materi Hi, diskusi anak-anak, tentukan jumlah dari 3 bilangan bulat berurutan seperti 6, 7, dan 8. Diskusikan sifat-sifat apakah yang dimiliki oleh penjumlahan 3 bilangan tersebut. Baik, di sini 6 ditambah 7 ditambah 8. Ini ibu buat polanya dalam bentuk aljabar 6, ini bilangan yang ke-1, ditambah dengan 7 itu 6 ditambah 1. Selanjutnya ditambah lagi 8 itu 6 ditambah 2. Nih, kalau kita cermati kita ubah bentuknya menjadi 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 1 ditambah dengan 2 sama dengan nih 3 dikali 6 ditambah dengan 3 anak-anak. 3 ini sama dengan 1 kali 3. Bisa kita ubah bentuknya menjadi 3 dikali 6 ditambah 1. Nih, sama dengan 3 dikali 7 sama dengan 21. Nih, hasilnya 21. Nih. Selanjutnya untuk yang kedua, nih 10 bilangan yang pertama ditambah dengan 11 itu 10 ditambah 1. Selanjutnya ditambah bilangan yang ketiga itu 10 ditambah 2. Nih, sama dengan 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 1 ditambah 2. Ini sama dengan 3 dikali 10 nih, ditambah dengan 3 sama dengan nih 3 dikali 10 ditambah 1. Nih 3 ini 3 kali 1 sama dengan 3 dikali 11 sama dengan 33. Selanjutnya untuk yang ketiga di sini. Untuk yang ketiga 23 ditambah dengan 24 ditambah dengan 25. Ini sama dengan, ibu langsungkan anak-anak. Bilangan yang pertama di sini adalah 23, langsung ibu kalikan dengan 3 di sini. Ini 3. Ibu kalikan dengan bilangan awalnya 23. 23 ditambah dengan 1. Ini kita bisa buat polanya anak-anak menjadi 3 dikali dengan 24. Ini sama dengan 72. Jadi ini bisa kita buat polanya, berarti di sini ini 3 ditambah 6, 3 dikali 6 ditambah 1. 6 ini bilangan awal, selanjutnya ditambah 1. Ini bilangan bulat, berarti untuk 3 bilangan berurutan apabila dijumlahkan, ini hasilnya merupakan kelipatan 3. Ini tadi hasilnya 33, kelipatan 3. Ini 72 juga kelipatan 3. Bisa juga anak-anak, kalau kita cermati, di sini ini hasilnya 3 kali 7. 7 ini adalah bilangan yang di tengah. Nih, itu yang ke-1. Bisa dalam bentuk 3 kali bilangan yang di tengah. Jadi, ibu diskusikan sifat-sifat apakah yang dimiliki oleh penjumlahan 3 bilangan. Ibu menjelaskan di sini memberi tambahan. Ini hasilnya atau penjumlahan ini 3 bilangan berurutan merupakan bilangan kelipatan 3. Ini penjumlahan 3 bilangan berurutan merupakan bilangan kelipatan 3. 21 kelipatan 3, 33 kelipatan 3, 72 juga kelipatan 3. Terkait sifat yang ditemukan dalam Ki, kita tidak dapat memeriksa apakah sifat tersebut berlaku untuk semua bilangan
Dengan hanya melakukan perhitungan terhadap bilangan-bilangan tertentu, tadi Ibu sudah menjelaskan dengan bentuk aljabar anak-anak. Dalam hal ini, dengan menggunakan bentuk aljabar, kita dapat membuktikan bahwa sifat tersebut berlaku untuk semua bilangan. Tadi Ibu sudah memberi contoh bentuk aljabarnya. Contoh 1 anak-anak, jelaskan dengan menggunakan bentuk aljabar mengapa jumlah dari 3 bilangan bulat berurutan adalah kelipatan 3. Caranya, nyatakan 3 bilangan bulat berurutan dengan menggunakan sebuah variabel dan tunjukkan bahwa jumlahnya berupa 3 kali bilangan bulat. Penyelesaiannya, jika kita misalkan bilangan terkecil adalah n, maka 3 bilangan bulat berurutan dapat dinyatakan dengan n ditambah 1, n ditambah 2. Jumlah ketiganya adalah n ditambah 1, n ditambah 2, n tambah n 3n, 1 tambah 2, 3, sama dengan 3 kali n ditambah 1. Ini n ditambah 1, ini sudah Ibu jelaskan di atas dengan contoh. N ditambah 1 adalah bilangan bulat, sehingga 3 kali n ditambah 1 merupakan kelipatan 3. Dengan demikian, jumlah dari 3 bilangan bulat berurutan adalah kelipatan 3. Catatannya, ketika kita berbicara tentang kelipatan sebuah bilangan, kelipatan dengan 0 atau bilangan negatif juga diperhitungkan sebagai kelipatan bilangan tersebut. Soal 1 dari penyelesaian contoh 1 pada halaman sebelumnya, apalagi yang dapat kita ketahui tentang jumlah dari 3 bilangan bulat berurutan selain kelipatan 3? Ibu ini memberi contoh dengan angka anak-anak. Ini contoh misalkan bilangan itu 11, 12, 13. Ini jumlah seluruhnya. Jumlah seluruhnya dari ketiga bilangan itu berarti di sini 11 ditambah dengan 12 ditambah dengan 13. Ini 11 ini punyatakan 12 dikurang 1 ditambah dengan ini 12 dikurang 1 untuk 11. Ini ditambah dengan 12 ditambah dengan 13-nya 12 ditambah dengan 1. Ini sama dengan 12 dikurang 1 ditambah 12 ditambah 12 ditambah 1. Ini dikurang 1 ditambah 1 0, tinggal 3 kali 12. 3 kali 12 anak-anak. 3 kali 12 kalau kita cermati ini 3 kali 12 adalah bilangan tengah. Jadi selain kelipatan 3 dari bilangan bulat, bisa kita nyatakan bahwa jumlah dari 3 bilangan bulat berurutan merupakan kelipatan 3 dari bilangan tengah. Soal 2 anak-anak, jelaskan contoh 1 pada halaman sebelumnya dengan memisahkan n sebagai bilangan yang di tengah. Baik, Ibu memberi alternatif penyelesaian. Misalkan n adalah bilangan tengah dari 3 bilangan bulat berurutan, maka urutan bilangan tersebut dapat ditulis n dikurang 1, n ditambah 1. Jumlah untuk ketiga bilangan berarti di sini n dikurang 1, selanjutnya ditambah dengan n, selanjutnya ditambah dengan n ditambah dengan 1. Sama dengan ini, kita buka kurungnya, n dikurang 1 ditambah dengan n ditambah dengan n ditambah dengan 1. Ini dikurang 1 ditambah 1 berarti sama dengan 0 anak-anak. Tinggal n ditambah n ditambah n sama dengan 3n anak-anak. Nih, kelipatan 3. Nih. Jadi jumlah 3 bilangan berurutan merupakan kelipatan 3. Lanjut materi Q anak-anak. Pertama, diberikan suatu bilangan asli 2 digit. Bilangan kedua diperoleh dari bilangan pertama tetapi menukar letak digit satuan dengan digit puluhannya. Jumlah kedua bilangan tersebut merupakan kelipatan bilangan tertentu. Bilangan kelipatan berapakah hasil penjumlahannya? Baik, 21 ditambah 12 ini 33. Nih, selanjutnya 35 ditambah 53 88.
Selanjutnya 47 ditambah 74, ini 121. Misalkan saja Ibu 70 ditambah dengan 07 berarti ditambah 7, 77. Nih. Selanjutnya misalkan saja Ibu 78 ditambah 87, ini sama dengan 165. Kalau kita cermati anak-anak, kalau kita cermati di sini 33 ini sama dengan 11 dikali dengan 3. Ini kalau kita cermati 11 dikali 3 ini sama dengan 11 dikali dengan ini 2 ditambah 1 anak-anak. Ini dikali 2 ditambah dengan 1 kalau kita cermati. Nih sekarang 88. Nih sama dengan 11 dikali 8. Nih sama dengan 11 dikali 8. Nih 8 ini sama dengan 3 ditambah 5. Ini kita tambahkan. Nih tambahkan. Nih 3 ditambah dengan 5. Nih kalau di sini 121 sama dengan 11 dikali 11. Nih 11 dikali dengan 4 ditambah 7. 4 ditambah 7. Nanti kita bisa membuat bentuk ajabannya anak-anak untuk menyelesaikan ini. 70 ditambah 7, 77. Nih, sama dengan 11 dikali 7 sama dengan 11 dikali ini 7 ditambah 0. Nih, 7 ditambah 0. Puluhan ditambah satuannya, digit puluhan tambah digit satuan. Sekarang ini 165 sama dengan 11 dikali ini 7 ditambah 8 ini tadi dikali 15 sama dengan 11 dikali dengan 7 ditambah dengan 8. Ini kita dengan bentuk aljabar bisa membuat polanya bahwa ini merupakan bilangan kelipatan 11. Ini hasil penjumlahannya, tulis di sini. Hasil penjumlahannya. Penjumlahannya merupakan kelipatan 11 anak-anak. Ini tadi sudah Ibu jelaskan. Untuk suatu bilangan asli 2 digit dengan memisahkan A sebagai digit puluhan dan B sebagai digit satuan, maka bilangan tersebut dapat dinyatakan sebagai 10A ditambah B. Ini contohnya di sebelah kanan. 36 sama dengan 10 dikali 3 ditambah 1 dikali 6. Ini tadi 36. 74 sama dengan 10 dikali 7 ditambah 1 dikali 4 sama dengan 10 dikali, untuk digit puluhannya A atau angka puluhannya A tadi 7, selanjutnya 1 dikali digit satuannya B menjadi 10A ditambah B. Contoh 2 anak-anak, jelaskan mengapa jumlah dari suatu bilangan asli 2 digit dan bilangan yang diperoleh dari menukar digit puluhan dengan digit satuan pada bilangan pertama merupakan kelipatan 11. Penyelesaiannya, jika kita misalkan digit satuan dari 2 digit dari bilangan 2 digit adalah A dan digit puluhannya adalah B, maka bilangan mula-mula adalah 10A ditambah B. Ini Bu koreksi, harusnya yang A ini digit puluhan anak-anak. Digit puluhan dan B-nya ini digit satuannya anak-anak, dan digit satuannya ini adalah B, maka bilangan mula-mula 10A ditambah B. Bilangan kedua hasil penukaran digit adalah 10B ditambah A. Jumlah kedua bilangan tersebut 10A ditambah B ditambah 10B ditambah A. 10A ditambah A 11A, B ditambah 10B 11B. Ini kalau kita ringkas bentuknya menjadi 11 dikali A ditambah B. Karena A ditambah B adalah bilangan bulat, maka 11 kali A tambah B adalah kelipatan 11. Oleh karena itu, jumlah dari suatu bilangan asli 2 digit dan bilangan yang diperoleh dari menukar digit puluhan dengan satuan pada bilangan pertama merupakan kelipatan 11.
Soal 3 anak-anak, apa yang dapat kita katakan tentang selisih antara suatu bilangan asli 2 digit dengan bilangan yang diperoleh dari menukar digit puluhan dengan satuan pada bilangan pertama? Jelaskan menggunakan bentuk aljabar. Baik, Ibu memberi alternatif penyelesaian. Jika A adalah digit puluhan dari bilangan asli 2 digit dan B adalah digit satuannya, maka bilangan asli tersebut adalah 10A ditambah B. Bilangan asli yang digitnya bertukar tempat adalah ini. B-nya menjadi 10B di sini ditambah A. Selisih kedua bilangan berarti di sini 10A ditambah dengan B, selanjutnya dikurang dengan 10B ditambah dengan A. Ini sama dengan kalau kita buka kurungnya 10A ditambah dengan B. Nih Ibu ajarkan cara cepatnya nih, Ibu beri tanda 1, angka 1 berarti minus 1 dikali 10B minus 10B. Ini minus 1 dikali A minus A. Ini sama dengan ini 10A dikurang A ini atau 10A dikurang A ditambah dengan B minus 10B. Ini sama dengan 9A ini dikurang 9B. Ini sama dengan 9 dikali A dikurang dengan B, anak-anak. Ini berarti kelipatan 9. Ini tadi bilangan asli, anak-anak. Jadi bisa kita simpulkan selisih dua bilangan asli 2 digit dengan bilangan yang diperoleh dari menukar digit puluhan dengan satuan pada bilangan pertama merupakan kelipatan 9. Ini tadi berarti ini angka yang besar 9 kali bilangan yang besar, angka puluhan atau digit puluhan dikurangi dengan digit satuan. Ibu memberi contoh saja, misalkan saja di sini contoh saja Ibu misalkan saja 21 dikurang dengan 12 anak-anak. Ini sama dengan berarti 9 ini dikali 2 dikurang 1 ini A ini B, ini berarti 2 dikurang 1 sama dengan 9 dikali 1 sama dengan 9. Ini contoh saja. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.